Hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati dari Menteri Agama atas kasus ini. Kenapa Muhammad Kaca ditangkap? Kenapa Paul Sang dikejar? Ustadz Abdul Somad yang ada di depan mata tidak ditangkap dan tidak diproses. Tangkap bersama Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Lagi-lagi Ustadz Abdul Somad si paling jago meredahkan salib, simbol iman kekristenan. Orang ini sangat meresahkan semua pihak, terutama dari pihak kekristenan. Nah, sekarang sudah banyak yang menyuruhkan untuk diproses orang ini, baik dari kalangan umat Kristen maupun dari kalangan agama Islam sendiri yang sudah muak dan tidak suka lagi ceramah-ceramah manusia yang satu ini. Mengapa? Karena dalam penistaan agama berawal dari ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Ya, oleh karenanya saya mengajak kita untuk menyaksikan video dari semua pihak, di mana pihak Kristen dan pihak Muslim sudah muak kelakuan si Ustadz Abdul Somad. Mereka menyerukan atau menyuarakan supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap dan dipenjara, saudara. Inilah dia videonya ya, berikut ini. hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Dari Menteri Agama atas kasus ini. Kenapa Muhammad Kaca ditangkap? Kenapa Paul Sang dikejar? Ustadz Abdul Somad yang ada di depan mata tidak ditangkap dan tidak diproses. Tangkap bersama Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Somad itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin, tapi Anda bawa Cina, Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin kafir. Itu janganlah. Lah Anda merasa ganteng, bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang, saya kepingin Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal, gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok itu? Tidak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin, jangan dikasih bicara. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys.
penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan? Ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Kru hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Selamat murtad. Selamat murtad. Yang ikut melakukan tradisi. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Kenapa Somad berkuar-kuar banget? Karena dia mau ulang tahun di Singapura gagal. Dan Singapura juga mempertanyakan ucapan Somad yang mengatakan, bukankah Somad pernah bilang bahwa merayakan ulang tahun itu adalah ciri-ciri orang murtad dan kafir? Tapi ternyata Somad merayakan ulang tahun juga. Ustadz munafik. Kau Ustadz munafik. Ya sekali lagi bilang Somad adalah manusia munafik. Abdul Somad akan di blacklist di surga. Somad, Singapura menolak, Madura menolak, Malang menolak, jangan-jangan surga pun menolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satunya umat sebelah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, mau penjajah apa? Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Nggak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Nggak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja. Sebagai muslim saya sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdul Somad. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Sayangnya Ustadz Abdul Somad tidak mau introspeksi. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdul Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? tahu alasan apa yang membuat Somad dilarang masuk ke Singapura. Somad dianggap sebagai penceramah yang suka menghina agama lain
sehingga dikhawatirkan membangun jurang perbedaan di masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi agama. Somad juga dalam ceramahnya pernah merestui bom bunuh diri. Ngerikan, wah bisa ditangkap Somad kalau dia ceramah di sana. Jadi seharusnya Somad dan pendukungnya bukan nyalah-nyalahin pemerintahan Singapura. Seharusnya bersyukur karena sejak awal nggak boleh masuk ke sana daripada nanti ditangkap dan dihukum mati bikin repot negara. Dan seharusnya juga Somad mulai introspeksi kenapa dia dilarang di banyak negara dan dimusuhi. Harusnya mulailah ceramah yang bikin adem hati kalau mau dipanggil Ustadz. Ustadz kok ngajarin bunuh diri? Ustadz apaan tuh? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir disalib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman pengen bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Bang tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Terus Singapura dia mau berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Nggak capek, kita aja capek. Negaranya ini kan kecil ya. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba aja bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Namanya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat. Nah teman-teman, itulah dia video dari semua pihak dan tokoh-tokoh agama yang menyuruhkan penangkapan si Ustadz Abdul Somad. Karena apa? Karena Ustadz Abdul Somad sungguh sangat muak dan meresahkan umat beragama, terlebih umat Kristiani
di mana ia mengata-ngatai salib, merendah-rendahkan salib, yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Ini jelas ceramah penistaan terhadap iman kekristenan. Dan bukannya itu, ada ceramah-ceramah yang lain yang memprovokasi dan adanya indikasi untuk memecah belah bangsa ini. Ya. Nah, teman-teman, semua pihak memohon untuk diproses Ustadz Abu Somad ini. Ya. Kalau Muhammad Kaceh dan Paul Zam serta Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai penistaan agama dan diburu oleh polisi, lalu mengapa Ustadz Abu Somad ini di depan mata polisi tidak ditangkap? Mengapa polisi diam dan membisu sehingga polisi tidak menangkap Ustadz Abdul Somad ini? Ya. Apakah karena Ustadz Abdul Somad adalah seorang tokoh agama atau ustadz atau ulama dari agama Islam, sehingga polisi takut dan tidak mau menangkap manusia yang satu ini? Saya katakan Ustadz Abdul Somad bukanlah ulama dan ustadz yang benar. Sebab kalau Ustadz Abdul Somad adalah ulama yang benar, maka ia tidak pernah melecehkan, merendahkan simbol iman agama lain. Tidak pernah. Ya. Ia tidak menista salib. Ia tidak mengata-ngatai salib. Kalau memang benar Ustadz Abdul Somad adalah ulama dan ustadz yang benar. Oleh karena Ustadz Abdul Somad bukanlah ulama dan bukanlah ustadz yang benar, makanya ia merendahkan, menista simbol iman kekristenan yaitu salib. Ia mengata-ngatai bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir itu memanggil haleluya, haleluya. Ya, jelas Ustadz Abdul Somad ini menista salib, simbol iman kekristenan. Ya. Mengapa MUI membiarkan manusia yang satu ini? Mengapa MUI membiarkan Ustadz Abdul Somad ini berkeliaran dan bebas mengata-ngatai simbol iman agama lain? Mengapa pihak kepolisian tidak memproses Ustadz Abdul Somad ini? Apakah karena Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang yang mayoritas di bangsa ini? Ataukah polisi menunggu orang Kristen muak dan bertindak secara tegas baru polisi bergerak? Atau baru MUI bergerak? Ya. Jadi seruan dari semua pihak, baik Kristen dan maupun agama Islam, sudah cukup bukti yang kuat untuk. Jadi sekali lagi saya mau katakan, orang ini sangat berbahaya bagi kerukunan antar umat beragama. Ya. Dan terlebih di kalangan umat Kristen, ini sangat berbahaya sekali orang ini. Ya. Bukan hanya ia melecehkan, merendahkan simbol iman kekristenan, bahkan ia juga mengharam-haramkan hari raya umat Kristiani, yaitu Natal. Ya. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa bodoh, ya, fatwa-fatwa yang tidak ada gunanya, yang mendorong orang untuk bertengkar konflik. Ia mengata-ngatai bahwa mengucapkan selamat hari Natal adalah haram. Kalau Anda tidak mengucapkan kepada kami selamat hari Natal, sudah tutup mulutmu. Ya, tidak perlu Anda mengucapkan selamat hari Natal kepada kami, karena memang tidak ada gunanya. Ya, kami tidak menerima ucapan-ucapan yang tidak setulus hati. Jadi saya heran orang ini kok bebas dia berbicara, melecehkan simbol iman agama lain, ya, mengharam-haramkan hari raya agama lain. Anda tidak setuju atau tidak, Anda tidak memiliki kapasitas untuk mengata-ngatai
Seorang pemuka agama harusnya memberikan contoh yang benar, yang baik, yang mengedukasi jemaat Anda. Tapi apa yang Anda sampaikan membuat jemaat Anda untuk benci terhadap kekristenan. Mohon diviralkan video ini. Karena dalam penistaan agama berawal dari ucapan mulut si Ustaz Abdul Somad ketika ia melecehkan salib simbol iman kekristenan. Ya. Sudah berapa tahun yang lalu video ini sampai hari ini tidak berhenti untuk dibahas. Saya sendiri tetap terus viralkan dan singgung-singgung orang ini. Ya. Saya yakin dan percaya ada saatnya orang ini harus diusut tuntas. Ya. Sekalipun pada saat ini dia kebal hukum dan ada backingan di belakangnya ini yang mendukung. Nanti ada suatu saat ada orang yang benar, yang mencintai kedamaian bangsa ini. Orang ini akan diproses. Oleh karena itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Viralkan video ini. Ya, kiranya semua pihak dan bahkan seluruh Indonesia mendukung untuk diproses manusia yang satu ini. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.